Horas Indonesia, kami bersyukur diberi ruang oleh Bang Ebenezer M. Sinaga. Dia seorang pengacara, advokat. Dia juga aktif di hubungan marga. Dia juga salah satu penasehat di PGI wilayah Karawang. Horas Bang Ebenezer. Horas. Terima kasih waktunya nih Bang. Horas. Bang, bersyukur kami Suara Tapian TV berbincang dengan Abang. Bang, kami akan berbincang sebagai orang yang sudah lama. Kami dengar Abang sudah lama puluhan tahun di Karawang. Lalu Jawa Barat ini disorot. Beberapa waktu lalu ada viral di Kabupaten Purwakarta begitu. Bagaimana Jawa Barat? Toleransi begitu? Iya. Ini podcast kita orang Batak ya? Ya, Bang. Ya, di Karawang ini juga ada yang namanya Permata, Persatuan Masyarakat Batak Karawang. Ya. Dan saya juga salah satu penasehat di sana. Juga ada di Karawang ini dibentuk Gabungan Anak Siantar Simalungun. Ya. Saya juga penasehat di sana. Jadi ada beberapa lagi yang kita aktif di sana, aktivis di sana, ya demi bagaimana ini pesano pungta. Ya. Jadi si dapok soluk narok. Itu bahasa itu ungkapan filosofi dalam itu. Filosofi dalam. Jadi apapun namanya, kita berada di Karawang supaya toleransi juga berkaitan dengan toleransi itu yang kita pegang teguh. Si dapok soluk naro. Kait tadi masalah Purwakarta, GKPS ya? Iya. GKPS Purwakarta. Kebetulan saya ikut tim di sana untuk penyelesaian permasalahan itu. Ya. Sebenarnya masing-masing pihak ini ya mempunyai kekurangan lah. Ada kekurangan dari pihak GKPS, ada juga kekurangan dari Pemda. Artinya kita otokritik diri kita juga. Iya. Jangan semata-mata mempersalahkan orang lain ya. Iya, tapi kerukunan terjadi dan ada jalan keluarnya. Jadi Pemda Purwakarta termasuk Kemenak, Pak Sofian ini sahabat saya nih. Pak Sofian ini mulai dari Kemenak Karawang, Bekasi, pindah Purwakarta, ini selalu bersahabat dengan kita. Dan beliau ini memang toleransi beragamanya sangat luar biasa, beliau ini. Dan bahkan dulu waktu beliau di Karawang, kami menciptakan lagu yang diciptakan oleh almarhum Jaja Sairin. Kami menciptakan ada Mars FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Kebetulan saya pelatihnya, saya juga dirijennya. Ada himne kerukunan, himne FKUB. Nah itu mungkin Pak Sofian tergugah dengan lagu itu sehingga kemanapun beliau jalan kerukunan dan beliau bilang Kementerian Agama, kantor agama ini bukan kantor agamanya hanya Islam, semuanya. Jadi beliau juga sangat peduli dengan kerukunan. Dan saya juga untuk kerukunan, saya pernah diminta di Karawang justru mengajar di Fakultas Agama Islam di Unsika, tapi ngajar paduan suara. Fakultas Agama Islam, Agama Islam. Nah, dan mereka berterima karena yang kita ajarkan bukan akidah, tapi mengajarkan tentang suara. Jadi seperti itu. Nah, kalau di Karawang, di Karawang sendiri, dan itu sudah ada ya jalan keluarnya yang di Purwakarta sudah kita anggap, dan Pemda memberikan. Jadi mereka sekarang berkebaktian di Armet, dikasih waktu ya 2 tahun sambil membangun sambil mengurus. Dan orang pihak GKPS juga sudah mulai komunikatif dengan warga sekitar. Warga sekitar juga sudah mulai menerima, dan bahkan saya bilang sudah setiap hari sudah ada kiriman foto mereka sedang bersama. Jadi ya mungkin ada miskomunikasi selama ini sehingga kerukunan itu menjadi agak sedikit tercoreng. Saya garis bawahi Bang, bahwa Abang tadi sebut bahwa memang jangan kita langsung mempersalahkan kelompok lain dulu, kita lihat diri kita juga. Konteksnya dalam toleransi membangun keberagaman ini, kalau kita tadi contohkan perkara di Purwakarta itu GKPS, begini Bang, saya menemukan banyak juga memang tempat-tempat ibadah sebenarnya tidak diperuntukkan rumah ibadah begitu, tapi harus dibuat begitu.
Karena sulitnya untuk mendapat IMB itu. Ya. Jadi caranya disebut bukan rumah ibadah, tapi memang itu menjadi tempat rumah ibadah begitu. Ke depan sebagai pengacara, advokat, bagaimana kita mengadvokasi atau menyadarkan proses-proses ini harus kita lakukan benar begitu? Iya, jadi termasuk di Karawang juga, ini baru kejadian 2 hari yang lalu. Di Karawang juga sempat ada gereja satu penolakan, tapi setelah dimediasi di Kesbangpol di Karawang, puji Tuhan, ada juga solusi. Sambil ini mengurus izin, nah ini enaknya, sambil mengurus izin, dikasih waktu berapa lama, nanti mereka beribadah dulu, difasilitasi oleh pemerintah. Nah, mereka beribadah dulu di kantor kelurahan di Karawang. Itu sudah terjadi dan sudah sepakat. Itu baru 2 hari yang lalu terjadi. Sebenarnya banyak solusi yang bisa dilakukan. Ada solusi, ya. Nah, tapi kalau khusus untuk tempat beribadah, ya, ini saran saya sebagai seorang advokat. Yang paling pertama, ada seminar atau pemahaman atau apalah namanya dari pihak hukum atau dari pihak manapun yang betul-betul bisa mensosialisasikan peraturan 2 menteri, Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri. Karena banyak orang yang sebenarnya tidak paham. Selalu orang bilang, oh ini kesepakatan 2 menteri, ini harus tutup. Lah di mananya tutup? Jadi orang mengatakan ini karena mereka kurang paham apa itu. Mohon maaf, bukan hanya masyarakat. Aparat sendiri pun banyak yang nggak mengerti. Karena apa? Hukum ini, ya memang yang harus menerangkan itu harus orang hukum. Jadi jangan kita baca, ambil di Google, baca, itu menjadi pengertian. Enggak. Ada yang harus kita mengerti di sana. Contoh ini harus sangat-sangat diperhatikan oleh semua. Di peraturan 2 menteri nomor 9 tahun 2006, nomor 8 juga. Ini ada satu yang harus sangat dipahami. Itu pasal 1. Harus kita bedakan rumah ibadah dengan untuk beribadah. Oke. Apa bedanya, Pak? Nah, jadi begini, ini ruangan atau di kantor saya, kita bisa beribadah. Baik. Nggak ada yang bisa melarang itu. Oke. Di rumah saya nggak ada boleh melarang ibadah. Oke. Yang bisa melarang kalau itu melakukan keributan. Oke. Atau kebisingan. Nah, tapi untuk melakukan kayak di kantor saya, kenapa bisa beribadah? Saya kasih nih, peredam. Jadi suara. sebelah tidak mendengar. Oke. Nah, itu ada solusi. Nah, itu yang paling saya sebutkan tadi, contoh ya, ini baru contoh, salah satu di pasal 1 ayat 3 itu. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Ya, ini kan jelas, yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen. Nah, ini harus jelas. Tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Jadi kalau kita IMB, kita ngurus IMB kan itu langsung ditanya, mau jadi apa ini? Nah, jadi ini bertahap. Jelas dulu IMB-nya ini konstruksinya seperti apa. Nah, sekarang namanya PBG. Nah, jadi konstruksinya seperti apa? Nah, banyak kita sekarang kalau langsung kita sebut rumah ibadah, berarti kita membangun. Kalau gereja langsung seperti ada salibnya gede-gede, apa semua. Nah, itu kan soal perizinannya itu kan tidak ada langsung izin membangun gereja. Jadi, nah banyak orang sekarang dibangun dululah satu bangunan ini, dibuat ruko. Nah, izinnya ruko. Nah, setelah terjadi ruko atau bangunan gedung, baru nanti selanjutnya diuruskanlah yang peraturan 2 menteri tadi. 60 warga sekitar, 90 ini, nah ada cerita 60-90 ini. Nah, setelah itulah yang disebut perizinan rumah ibadah. Nah, bagaimana kita langsung mengurus rumah ibadah kalau bangunannya aja belum selesai? Nah, jadi ini sebenarnya menjadi 2 sisi mata uang, yang mana duluan sebenarnya. Ya, nah ini, jadi banyak orang bangun ruko dulu, baru nanti diuruskan kembali ke
rumah ibadah. Kadang-kadang pembangunan rumah ibadah ini bukan asetnya gereja. Oke. Itu aset pribadi. Oke. Nah, sementara untuk membangun izin rumah ibadah itu harus asetnya organisasi gereja itu. Contohnya GKPI, GPDI. Jadi harus atas nama gereja itu. Oke. Tidak boleh atas nama Eben membuat izin tempat beribadah, nggak boleh. Itu peraturan dua menteri. Jadi ini juga itu yang saya bilang dua sisi mata uang itu yang mana duluan. Sementara gereja nggak mungkin dong investasi sebegitu besar beli tanah. Ya kalau nggak diizinkan gimana? Supaya tidak ada penolakan pembangunan rumah ibadah, ya kalau saya solusinya itu yang paling utama. Yang paling pertama dilakukan adalah sosialisasikan ini peraturan dua menteri ini. Yang pertama ke aparatnya dulu, aparatur negara dulu nih. Yang pertama, karena apa? Banyak orang yang sekarang contoh ini kan peraturan. Di atasnya peraturan kan ada undang-undang. Undang-undang udah jelas. Kebebasan beragama dan beribadah. Ada peraturan menteri. Kemarin Bapak kita, Pak Presiden, ya sudah mengatakan jangan karena kesepakatan mengalahkan konstitusional. Ya. Itu jelas Pak Presiden. Itu berulang kali dibilang hati-hati kepada Bapak Kapolres, Dandim. Itu jelas. Karena apa? Memang Pak Presiden sangat mengetahui jangan sampai merusak konstitusional. Nah, sekarang kalau dibilang kesepakatan, ini judulnya kan peraturan dua menteri. Oke. Berarti di atasnya itu ada konstitusional. Nah, tapi boleh ya, ada peraturan ini untuk membuat tata cara. Nah, kalau sudah ada peraturan dua menteri ini harusnya setelah Pemda atau aparatur telah mengetahui ini semua, ya. Dan di sini juga contoh di Kerawang. Ya. Ini harusnya tugasnya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, mensosialisasikan. Salah satu tugasnya di peraturan menteri ini. Tetapi secara umum tidak Sampai dilakukan. sekarang belum pernah ada. Jadi harus ada ini. Jadi harus FKUB itu harus menjadi garda terdepan untuk melakukan ini, sosialisasi ini. Undang siapa yang menurut Ketua FKUB atau pengurus FKUB yang layak menerangkan ini secara hukum. Ya, supaya tidak ada pemikiran-pemikiran lain atau penafsiran-penafsiran lain. Nah, ini yang belum pernah. Nah, harusnya ini FKUB dimanapun berada, baik di Kerawang, Purwakarta atau di mana secara nasional, ini harus menjadi garda utama untuk mensosialisasikan ini. Undanglah orang-orang advokat yang bisa menerangkan ini. Banyak senior-senior yang bisa menerangkan ini. Nah, itu solusinya supaya apa? Supaya paham. Yang tadi itu, jadi banyak penolakan karena tidak paham, bukan karena dari hatinya. Saya sudah banyak berteman di Karawang, teman-teman Muslim, banyak berteman. Kami nggak menolak, Bang. Cuma ini loh peraturannya. Nah, tapi karena mereka nggak ngerti, aparatur juga nggak ngerti. Ya. Nah, karena hanya membaca sekilas. Nah, ini jadi ya supaya tidak ada penolakan, supaya ini sosialisasikan ini. Mulai dari Tapi ada juga pendapat begini, Bang, karena kami jurnalis paling tidak menemukan beberapa data, ada indikasi karena memang di tahun-tahun politik selalu agama SARA itu mudah dimanfaatkan. Memang sensitif kan kasus-kasus agama begitu. Dulu di masa periode kepemimpinan mantan suaminya, kita sebutlah begitu. Iya. Tidak pernah kita dengar begitu. Tidak, Kang Deddy tidak. Iya, tapi ketika Ibu Bupati sekarang ada indikasi ini dimainkan untuk membangun opini, untuk membangun identitas baru bahwa dia mendengar kelompok lain begitu. Iya. Bagaimana tanggapan Abang soal itu? Jadi memang antara Kang Deddy sama Ambu Ane ini ya, memang ini agak-agak spesial ini. Ya. Kalau Kang Deddy itu ya saya nggak usah sebut nama partainya, ya kan nggak boleh ya. Ya. Tapi memang di situ partai itu nasionalis, Ya. ya. Dan memang kalau kita lihat Kang Deddy memang nasionalis. Jadi
Ya kalau sekarang seperti lagu entah apa yang merasukimu, nggak tahu kita, ya. Itu alasan pribadi itu. Kalau udah cerita masuk ke politik ini memang agak susah. Karena apa? Ya kita balik lagi ke internal. Seandainya seorang Eben mencalonkan mau jadi anggota dewan atau jadi bupati, pasti saya juga bergerak dari gereja. Ya. Kami juga menemukan begini, Bang. Karena Jawa Barat ini sejak dulu kan sudah dicap bahwa pergumulan kekristenan juga di Jawa Barat besar begitu. Tapi ada beberapa indikasi, ada 3 paling tidak. Mungkin Bang Eben sudah dengar itu. Satu, ini memang ada kelompok, segelintir kelompok yang sejak dulu ada embrio yang sangat radikal di Jawa Barat. Tidak kita sebutkan siapapun itu. Lalu kedua, ada satu hal yang tadi filosofi Batak itu tidak dipakai. Kita tidak ingat ungkapan nenek moyang kita, sidapok soluk noro. Kita harus beradaptasi pada lingkungan di mana kita datang. Kita selalu menganggap, wah ini kampung saya begitu. Kita tidak mau dengan rendah hati belajar dengan mereka. Lalu yang ini juga menjadi sensitif. Ada juga karena penolakan banyak saudara-saudara kita dengan bisnis dalam tanda kutip koperasi itu, mereka terlalu berlebihan. Misalnya karena tidak bisa dibayar, lalu ditarik barang dari yang meminjamkan, dan ini menjadi akumulasi dan menggelinding. Kalau bahasa Batak, Bang, marak-rak somanggulang begitu. Mereka yang melakukan, tapi semua yang kena begitu. Bagaimana tanggapan apa? Ini masalah koperasi ya. Tapi sebelum ke koperasi ya. Ini tadi itu kan kita orang Batak kan punya filosofi. Sebenarnya orang Batak dengan orang Jawa Barat ini bisa dibilang kakak beradik ini. Kakak beradiknya di mana? Orang Batak mengatakan sidapok solut naro, ini bahasa Batak. Nah di Jawa Barat itu falsafah filosofinya Siliwangi itu sama. Bahasa Indonesianya di mana bumi dipijak di situ langit dijinjing. Itu bahasa Bataknya sidapok solut naro. Lalu kalau kita ambil lagi persamaan-persamaan. Ada pulau di Jawa Barat ini namanya Pulau Manik. Nah, itu di tempatnya Nyi Roro Kidul itu. Pulau Manik itu. Jadi banyak orang Batak yang datang ke sana horas naburu katanya. Makanya dibilang, apakah ini dulu naburu tasibiding laut? Nah, ini kan ada ke sana. Jadi sebenarnya kakak beradik ini semua, karena memang dulu sebelum gempa yang sangat dahsyat dulu itu namanya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu satu tanah itu. Nah, contoh lagi Siliwangi, apalagi bukan ini ya, karena saya Sinaga. Nah, Siliwangi itu dia punya simbol itu harimau. Ya kami juga Sinaga khususnya simbolnya harimau. Kalau kami disebut Babiat Sitelpang. Apakah ini masalah koperasi menjadi mengakibatkan ini? Kalau saya bilang itu persentasenya kecil. Karena apa? Saya pernah bilang, ini kebetulan saya komunikasi dengan Ibu Bupati Karawang itu agak-agak sering lah. Itu saya bilang, perekonomian di Karawang khususnya, itu dibantu oleh kawan-kawan yang bekerja di koperasi. Sekarang begini, koperasi meminjamkan uang kepada seseorang pagi-pagi yang dia tidak kenal. Dia pinjamkan 200.000, 500.000. Sorenya diambil jadi 220.000, 10% lah katakan. Atau dia minjam 500 jadi 550.000. Yang 200.000 ini dia sudah bisa merengge-rengge di sini jual sayur. Tapi dia dapatkan lebih banyak dari 220.000. Dia memodali. Nah, sekarang kalau memang ini mau koperasi ini, saya pernah bilang, oke, koperasi kita tutup. Nah, tapi apa yang terjadi? Perekonomian bisa mandek. Lihat ya, dia meminjamkan uang hanya karena di situ ketemu. Hanya minta KTP, udah itu tanda tangan, kasihnya 200.000, kasihnya 500. Sorenya dikembalikan 550. Atau sorenya hanya diambil 50 bunganya itu, besoknya itu lagi dipakai. Artinya dia bisa jual bakso, bisa jual sayur, jual hanya tomat. Itu menjadi modal utamanya. Dan itu roda ekonomi itu jalan. Dan soal bunga, ya kalau soal kita sebutkan hukum dengan hukum agama, ya jangan disamakan. Baik. Ya, soal riba dengan apa aja samakan. Yang menjadi
tolak mereka itu bisa kerjasama kan kesepakatan. Ya. Kesepakatan itu. Nah, sekarang ada lagi, jangan hanya lihat kawan-kawan koperasi berhasil. Banyak juga yang pulang kampung, bro. Banyak pulang kampung karena ada juga yang nggak mau bayar. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil, banyak itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sepanjang mereka sepakat, ya mangga lah demi roda perekonomian. Jadi ini tidak menjadi ada pengaruhnya mereka menolak untuk pembangunan rumah ibadah, enggak, sangat jauh itu. Bang Eben, terakhir ini sebagai orang Batak yang hidup di Karawang, pengacara dan bergaul dengan semua anak bangsa di sini, bahkan dengan pemerintahnya juga dekat. Apa kira-kira yang Abang tawarkan sebagai seorang Batak Kristiani? Ya kita harus pegang bahwa kita harus membangun toleransi itu dengan sangat maju begitu, dengan arti kita jangan menganggap kita minoritas, tapi tempatkan kita juga anak bangsa yang selalu ungkapan filosofi Batak itu. Iya, jadi saya sendiri ya, saya tidak pernah menganggap saya minoritas. Ini contoh ya, saya menjadi wakil ketua di Pemuda Pancamarga Jawa Barat. Di kepengurusan cuma saya orang Batak, lainnya itu orang Jawa, orang Sunda. Ketuanya itu wali kota Tasik sekarang, Jawa Barat. Cuma saya di situ. Tapi saya nggak pernah merasa minoritas dan mereka sangat menghargai saya. Yang penting ayo kita sidapok soluk naro. Bukan berarti kita sioto-oto, enggak. Sidapok soluk naro. Artinya, ya contohnya di organisasi saya memberikan kalau ada konsultasi hukum, ya saya gratis saja. Toh juga itu otak kita nggak jalan kalau nggak banyak komunikasi tentang hukum. Nah, kalau hanya baca aja, ini terima kasih nih bukunya, luar biasa nih, ada oleh-oleh. Ini dari Pak HP Panggabean. Ini dari HP Panggabean. Dan ini dari Horas Senior. Makasih nih buku Bapak Panggabean. Ini juga teman kita juga wartawan dan advokat, Bapak Baktiar Sitanggang. Baktiar Sitanggang. Ini pasti hampir sama ini mungkin lahirnya sama saya di Pangururan ini. Pasti. Horas ini Pangururan. dari Narwastu, kebetulan kami juga Narwastu, di Narwastu. Ya. Wah, ini luar biasa. Terima kasih waktunya Bang ini. Jadi yang saya sebutkan tadi itu kita masuk aja sebagai Sidapok Soluk Naro. Jadi kita tidak ada minoritas. Ini tadi teman saya yang di bawah itu orang Sunda semua. Jadi enggak merasa, asallah kita bisa masuk. Kita ikutin ya. Kita ikutin tapi enggak harus jadi kita ngikut harus kita jadi Islam, enggak. Kita harus jadi Sunda, enggak. Tapi ya kita ada tata krama, kita ikuti. Saya contoh ini, LDII. LDII itu dulu katanya keras. Ternyata saya masuk sekarang agak bebas di sana. Lembaga dakwah Islam. Itu kita kasih ulos sama mereka. Kita kasih ulos di situ. Itu Pak Kiai. Jadi sama. Jadi mereka ada pabrik roti, bukan pabrik lah ya, bikin roti, home industry, santri-santri. Jadi kalau kita ada acara gereja, kita minta dari mereka, harganya jauh di bawah dari toko roti, ya kenapa tidak? Artinya kalau dengan pendekatan persahabatan, banyak solusi yang bisa selesai. Persahabatan, itu Sidapok Soluk Naro, itu yang paling apa. Tapi kata kuncinya adalah, kalau saya juga pernah melalui Permata, saya pernah bikin kegiatan. Permata itu ini kelompok komunitas Batak katanya. Komunitas Batak. Ceritakan itu Bang, Permata ini sedikit. Jadi Permata ini komunitas Batak yang ada di Karawang, 5 puak ada di sana, semua Batak Toba, Simalungun, Mandailing, Karo, Papak, itu masuk di sana semua. Itu tahun lalu kami jadi penggeraknya, saya sebagai inisiatornya. Itu kita melakukan kegiatan pengecatan rumah-rumah ibadah yang ada di Karawang. Jadi bukan hanya gereja, bukan hanya masjid, semua kelenteng juga kami cat. Jadi kami cat semuanya. Itu tahun lalu, itu udah kita lakukan dan itu agak-agak viral tahun lalu. Hidup yang berarti itu hidup yang berbuat untuk kemaslahatan. Itu, jadi itu kita lakukan. Jadi itu udah pernah kita lakukan melalui Permata, melalui PGI, melalui FKUB. Ini juga saya sebagai ketua pelaksananya sekitar 3 tahun yang sebelum COVID.
itu pernah kita kumpulkan semua, seluruh umat beragama. Nah, kalau yang tadi pengecatan itu yang memberangkatkan kami itu langsung Pak Dandim dengan Pak Aep, Wakil Bupati di sini. Ini Pak Aep juga luar biasa ini, bukan saya kampanye ya. Ini Pak Aep Wakil Bupati juga sangat luar biasa ini. Ya kita tahu partainya, kita tahu. Tapi kalau orangnya nasionalis, jadi makanya saya bilang itu manusianya soal nasionalis. Ya, beliau langsung, ini chatnya dari saya berapa bang? Gitu, jadi nggak ada pakai proposal ini. Ceknya dari saya berapa bang? Gitu. Pak Dandim juga. Kita diberangkatkan pengecatan. Kira-kira sebelum ini juga Ibu Bupati pada saat itu langsung memberangkatkan. Saya hanya bikin kegiatan pembersihan jalan, ngutip sampah dari kantor Bupati sampai ke Galuh. Itu ngutip sampah, kami bersama-sama, seluruh agama, Jabaris, ada yang apa, ngutip sampah. Jadi bukan ngutip sampahnya, di samping dapat kebersihan, ada kebersamaan pada saat jalan. Nah itu, jadi kita sebagai pendatang, tadi kan si Dapok Soduk Naro, bisa membuat satu inisiatif bagaimana melakukan kerukunan ini. Jadi kerukunan itu jangan hanya teori, harus praktek. Ya, kegiatan-kegiatan sederhana. Jadi saya punya filosofi, punya satu, dan ini selalu saya gaungkan, ya. Mungkin ini menjadi statement saya. Kerukunan umat beragama adalah cermin kebangsaan yang menghargai perbedaan. Kerukunan umat beragama adalah cermin kebangsaan yang menghargai perbedaan. Luar biasa bang. Itu judul saya itu selalu. Bang Ebenezer, terima kasih nih waktunya ini. Demikian sahabat Suara Tapian, bincang-bincang kami dengan Ebenezer M. Sinaga, SH, MH. Mau lihat deh, Horas.